Indikator mutu layanan rumah sakit. Apa sih indikator itu? Indikator bisa diartikan sebagai alat ukur atau alat untuk menilai. Jadi dalam hal ini indikator mutu layanan rumah sakit artinya alat untuk mengukur atau menilai mutu layanan suatu rumah sakit. Apakah layanan itu sudah bermutu atau belum bermutu. Nah, kita akan membahas ada 6 indikator yang biasa digunakan, yaitu 1 bor, 2 avelos, 3 BTO, 4 TOI, 5 NDR, dan 6 GDR. Keenam indikator ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya menilai mutu rumah sakit tidak bisa hanya bor saja atau hanya BTO saja, tetapi keenam-enamnya biasanya saling terkait satu dengan yang lain. Nah, dalam menghitung keenam indikator ini, kita juga harus mengetahui beberapa istilah berikut, yaitu yang pertama HP atau hari perawatan. HP ini sangat berperan dalam menghitung nilai bor. Bagaimana kita mendapatkan HP atau hari perawatan? Itu bisa didapatkan ketika dilakukan sensus pasien, ya. Baik itu secara manual dengan menggunakan kertas sensus atau secara elektronik dengan menggunakan SIRS. Kalau secara manual akan mudah didapatkan, yaitu ketika kita menghitung sensus biasanya di jam 24 atau jam 00, maka berapa pasien yang masih sisa atau yang masih dirawat pada saat penghitungan sensus dilakukan. Kemudian ada juga pasien yang masuk dan pulang di hari yang sama. Kenapa itu tersendiri? Karena pasien ini tidak akan masuk di dalam sensus. Mengapa? Karena ketika sensus dilakukan, pasien ini sudah tidak ada. Tetapi kan pasien tetap dilakukan perawatan. Itu makanya dibuat secara terpisah. Jadi HP adalah pasien sisa saat sensus ditambah pasien yang masuk dan pulang di hari yang sama pada periode tersebut. Kemudian TT adalah tempat tidur. Periode adalah jumlah hari dalam 1 bulan, 1 tahun, ya. Contohnya misalnya Januari ada 31 hari, Februari ada 29 hari, atau 1 tahun ada 365 hari. Selanjutnya loss length of stay atau lama rawat. Ini menggambarkan berapa hari seorang pasien dirawat. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu BOR. BOR adalah singkatan dari Bed Occupancy Rate, yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu periode, ya. Satuannya adalah persen dan nilai idealnya 60-85%. Bagaimana mendapatkan nilai BOR? Yaitu dengan rumus hari perawatan atau HP dibagi jumlah tempat tidur dikali periode. Ya, tadi kita sudah tahu, ya, periode itu adalah jumlah hari dalam 1 bulan atau 1 tahun dikali 100%, ya. Ada kalanya juga dalam 1 periode terjadi perubahan jumlah tempat tidur. Bagaimana bila hal itu terjadi? Nah, kita bisa menghitung BOR dengan rumus yang kedua, yaitu hari perawatan. Hari perawatannya sama dengan yang di atas, dibagi dalam kurung TT1 dan kali P1, ya. Ini adalah jumlah tempat tidur
sebelum terjadi perubahan dan berapa hari periode tersebut ditambah buka kurung TT2 atau jumlah tempat tidur yang baru dikali berapa hari dalam periode tersebut dikali 100%. Nah, saya akan coba kasih gambaran bagaimana sih atau bagaimana menghitung hari perawatan. Misalnya ketika kita menghitung sensus, misalnya tanggal 1 Januari misalnya. Di saat kita menghitung sensus ternyata masih ada 21 pasien yang dirawat. Tetapi di hari tersebut ada satu pasien yang masuk dan pulang di hari yang sama. Makanya kita tambahkan 20 ditambah 1. Kemudian di hari kedua ada 18 pasien yang masih ada ketika dilakukan sensus. Tetapi tidak ada pasien yang masuk dan pulang di hari yang sama. Kemudian hari yang ketiga ada 15 pasien yang masih ada ketika sensus, dan di hari tersebut ada 2 pasien yang masuk dan pulang di hari yang sama. Dan seterusnya sampai tanggal 31 Januari ya. Kita anggap ini dilakukan pada bulan Januari. Sehingga didapatlah hari perawatan dari jumlah semua ini adalah 650. Nah, itulah yang digunakan sebagai HP atau hari perawatan. Kemudian yang kedua tadi misalnya ada terjadi perubahan jumlah tempat tidur di dalam satu periode. Misalnya kita anggap lagi Januari. Pada bulan Januari itu ada 31 hari. Nah, terjadi perubahan itu pada tanggal 25 Januari yang tadinya 165 tempat tidur menjadi 150. Artinya terjadi pengurangan sebanyak 10 tempat tidur. Sehingga rumus yang digunakan adalah hari perawatan dibagi 165, yaitu jumlah tempat tidur sebelum terjadi perubahan, kali 24. Kenapa 24? Karena dari tanggal 1 sampai 24 sebelum terjadi perubahan. Ditambah buka kurung 150. 150 ini adalah jumlah tempat tidur yang ada setelah dikurangi, ya, ada pengurangan. Dikali 7. Kenapa kali 7? Karena ada sisa 7 hari ya, dari tanggal 25 sampai tanggal 31. 7 hari dikali 100%. Jadi mudah ya untuk bisa memahami. Baik, kita lanjutkan ke indikator yang kedua, yaitu AV-loss. AV-loss ini adalah singkatan dari average length of stay, yaitu rata-rata lama rawat pasien dalam satu periode. Ya. Berbicara lama artinya satuannya adalah hari, dan nilai idealnya adalah 6 sampai 9 hari. Bagaimana cara mendapatkan average length of stay? Yaitu total lama rawat pasien dibagi jumlah pasien keluar hidup dan mati ya. Misalnya ada 100 pasien yang dirawat dalam bulan Januari, maka setiap loss dari pasien tersebut dijumlahkan, itulah total lama rawat dibagi 100 pasien yang keluar. Itu ya contoh untuk menghitung average length of stay ya, atau AV-loss. Kemudian yang ketiga, BTO. BTO ini adalah singkatan dari bed turnover, yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Satuannya adalah kali, dan nilai idealnya 40 sampai 50 kali dalam 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena nilai ini akan bisa terlihat bermakna ketika itu dilakukan dalam 1 tahun. Apa bisa dilakukan dalam 1 bulan? Bisa saja, tapi itu belum bisa tergambarkan ya. Pemakaian tempat tidur
Artinya misalnya dalam 1 bulan tempat itu ditempati oleh berapa pasien. Nah, itu artinya ya, itu maksudnya. Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Misalnya dalam bulan Januari ada 10 pasien yang menempati tempat tidur tersebut ya. Berarti satu tempat tidur BTO-nya 10. Jadi itu akan dihitung dari semua tempat tidur yang ada, sehingga kita dapatkan rumus jumlah pasien keluar hidup dan mati dibagi jumlah tempat tidur yang ada. Mudah ya untuk bisa memahami. Kemudian kita masuk ke yang keempat, yaitu TOI. TOI ini adalah singkatan dari turnover interval, yaitu rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Ini agak sedikit berbeda dari BTO tadi. Kalau BTO berapa kali tempat tidur itu digunakan. Nah, kalau TOI ini adalah berapa hari selang ketika tempat tidur itu kosong kemudian diisi lagi. Berapa hari jedanya. Nah, itu maksudnya ya. Satuannya adalah hari dan nilai idealnya 1 sampai 3 hari. Kita masuk ke rumus ya. Rumus untuk mendapatkan nilai TOI yaitu jumlah tempat tidur kali periode dikurang hari perawatan dibagi jumlah pasien yang keluar hidup dan mati. Artinya seluruh pasien yang keluar menjadi penyebutnya ya. Itu untuk mendapatkan nilai turnover interval. Berapa lama rata-rata tempat tidur itu kosong ya sampai diisi kembali. Itu maksudnya ya. Kemudian yang kelima, NDR. NDR ini adalah net death rate, yaitu kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita yang keluar atau 1000 pasien yang keluar dari rumah sakit. Satuannya per 1000 ya. Dan nilai yang ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000. Artinya dari 1000 pasien yang keluar jangan sampai ada 25 atau lebih yang meninggal. Nah, itu masih menjadi nilai yang ditolerir ya. Rumusnya adalah jumlah pasien yang meninggal lebih dari 48 jam dibagi jumlah pasien keseluruhan yang keluar, pasien keluar hidup dan mati, dikali 1000 per 1000. Itu untuk mendapatkan nilai net death rate atau ya istilahnya kematian bersih ya. Kematian bersih itu dihitung untuk pasien yang meninggal di atas 48 jam. Kemudian yang terakhir adalah GDR, gross death rate, yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit. Jadi angka kematian ini tidak melihat berapa lama dia dirawat kemudian meninggal, tetapi semua ya, baik itu yang di sebelum 48 jam ataupun sesudah 48 jam. Satuannya sama per 1000 dan nilai yang ditolerir tidak boleh lebih dari 45 pasien dari 1000 pasien. Kalau tadi net death rate itu lebih kecil ya, di bawah 25. Kemudian untuk gross death rate agak sedikit besar karena menghitung seluruh pasien yang meninggal tanpa melihat berapa lama pasien sudah ditangani atau dirawat.
Dan untuk mendapatkan nilai gross death rate dengan rumus jumlah pasien yang mati seluruhnya ya dibagi jumlah pasien yang keluar, baik yang keluar hidup maupun mati, dikali 1000 per 1000 ya. Sampai di sini pembahasan kita kali ini, 6 indikator mutu layanan rumah sakit. Materi yang saya bawakan sebenarnya bisa didapatkan dari satu buku, yaitu Juknis Sears 2011. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga lonceng. Terima kasih, sukses selalu.